Kepala BKN RI, Bapak Dr. Insinyur Bima Haryawi Wisana, MSis yang saya hormati, salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat Pak. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan saya menyampaikan saya mengapresiasi langkah dan strategi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB dan juga BKN untuk merespon tenaga honorer yang sejak puluhan tahun pengabdiannya tapi belum diberikan kesempatan yang cukup untuk bertahan hidup Pak. Gagasan P3K ini menjadi jawaban atas keresahan tenaga honorer selama ini Pak Menteri. Data yang saya dapat dari Dapil Sulsel, 36.000 guru honorer ikut tes P3K di Sulsel Pak. Ini merupakan harapan untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian kedua, namun Pak izin di Toraja Utara yang lulus hanya 36 orang dari 1.000 jatah yang di-offer kepada Toraja Utara. Seingat saya waktu saya ke sana Pak, kemudian mereka tahu bahwa mereka tidak lulus karena mereka sudah bisa menilai sendiri bahwa mereka tidak lulus. Dari 1.000 yang di-offer itu hanya 36 orang yang lulus. Kalau menurut mereka itu persoalannya Pak, karena tingkat passing grade-nya itu terlalu tinggi menurut mereka. Ya Pak, ya mungkin boleh menjadi catatan itu. Nanti akan diadakan lagi tes kedua dan ketiga, tapi I'm not really sure apakah mereka juga akan lulus lagi Pak, karena pasti passing grade-nya juga akan tinggi juga, seperti itu. Kemudian kedua, optimalisasi kerja ASN. Oh ya, saya lanjutkan yang tadi Pak. Bagaimana kalau misalnya kan otonomi daerah ya Pak ya, mungkin hal-hal seperti ini apakah bisa memang diserahkan sesuai dengan undang-undang otonomi daerah untuk ada bagian yang dikelola oleh daerah sendiri. Kalau soal keamanan, keuangan dan lain sebagainya, hubungan luar negeri mungkin pusat ya Pak ya, tentunya dari daerah tidak berkompeten itu. Ini saran kami saja, memenuhi kalau kami baca-baca undang-undang otonomi daerah Pak. Hal kedua, optimalisasi kinerja ASN selama pandemi COVID-19 ini patut diberi apresiasi juga Pak. Tentunya walaupun mereka sedang working from home, akan tetapi tidak mengurangi semangat mereka melayani masyarakat. Dan harapan kita semoga COVID ini menjadi pelajaran berharga kita dalam mewujudkan visi BKN tahun 2020 sampai 2024, yaitu melaksanakan visi Presiden nomor 8, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya Pak. Dengan melaksanakan arahan Presiden nomor 4, yaitu penyederhanaan birokrasi dan agenda pembangunan nomor 7, yaitu memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik dengan mewujudkan pengelolaan ASN yang profesional dan berintegritas untuk mendukung pencapaian Indonesia maju, berdaulat mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Hal ketiga Pak, seleksi P3K yang saya sampaikan tadi harus menjadi, kalau bisa Pak, harus menjadi urusan di masing-masing daerah sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Hal ini merupakan turunan dari pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah kami yang kami dapat, dan kami dapat keluhan ya Pak dari kepala daerah di Sulsel terkait pelaksanaan tes P3K ini tadi. Alangkah bijaknya jika urusan pusat urus CPNS saja ya Pak ya, sedangkan P3K ini diserahkan saja kepada masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing, karena tentunya kepala daerah yang mengerti tentang kebutuhan mereka. Jadi daerah bisa menseleksi sendiri Pak. Kan BKN juga punya perwakilan di masing-masing daerah Pak, seperti itu. Jadi kalau bisa dipercayakan kepada mereka, itu harapan mereka Pak, dan saya yakin bahwa seluruh kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia mengharapkan seperti itu. Saya khawatirnya Pak, kalau pengumuman keluar nanti tentang kelulusan ada demo Pak, jadi untuk menghindari itu lagi, lebih baik kita antisipasi. Hal yang lain Pak, saya juga ingin menambahkan perihal nilai kelulusan yang tadi saya sampaikan. Mohon dikurangi lah passing grade itu standarnya Pak. Jangan terlalu samakan kami yang di kampung sama yang di desa, di kota Pak. Banyak daerah mengeluhkan terhadap nilai passing grade yang diusulkan. Mohon nilai passing grade ini tidak menjadi patokan terhadap kelulusan mereka Pak.
Oleh sebab itu memang seyogianya daerah yang menentukan. Mungkin Pak, mohon maaf saya tidak mengajari, karena mereka tahu kebutuhan dan mereka tahu kualitas yang mereka butuhkan, itu yang lulus kira-kira bisa seperti itu mengerjakan tugas yang dipercayakan. Maaf. Saya juga ingin meneruskan surat dari Bupati saya, Pak. Saya akan hand out nanti kepada Bapak. Surat dari Bupati Toraja Utara dengan nomor 810 bulan 9 tahun 2020, tanggal 28 September ini, Pak. Saya akan serahkan, yang ditujukan kepada Bapak Menteri PAN RB ini, mohon jadi perhatian, Pak. Nanti kami sampaikan. Terakhir, yang kelima, Pak, untuk para nakes. Aduh, kasihan. Untuk para nakes yang telah berjuang selama pandemi ini berjalan, adakah upaya pemerintah dalam memberikan peluang yang baik untuk para pejuang kesehatan ini seperti diangkat menjadi ASN, Pak, ya? Atau anggota TNI atau Polri tanpa harus ujian. Mohon izin kalau agak a little bit funny ini, Pak, tetapi untuk apresiasi atas pengorbanan mereka. Tanpa ujian, mengingat perjuangan mereka, semangat mereka yang tidak kenal waktu harus diapresiasi. Saya kembali lagi konsen dengan nakes, kebetulan datang dari my hometown, Pak, dari Toraja yang gugur di Papua, yang jatuh ke jurang itu, bukan jatuh tapi melompat, Pak. Jadi saya sampaikan kemarin sama Pak Wakapolri, saya juga sampaikan kepada Pak Menteri Tito Dalam Negeri, dan betul-betul kami mengharapkan masyarakat Toraja, mengharapkan sekali lagi perhatian untuk menghibur orang tuanya yang anaknya jadi korban, merupakan apresiasi dari pemerintah kita, Pak. Saya rasa itu saja. Mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Saya akan hand out. Mohon izin, Pak. Thank you. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat. Silakan Ibu Lili. Iya. Itu amanah dari Toraja Utara, Pak Menteri. Tugas selesai ya, Ibu Lili ya. Terima kasih, Pak Ketua. Salam sejahtera, Tuhan berkati kita semua sehat. Oke, baik. Bapak Ibu yang virtual masih ada? Kalau masih ada yang mau menyampaikan masukan dan tanggapan? Kalau sudah tidak ada lagi, biar kita serahkan kepada untuk menjawab semua tanggapan itu kepada. Tidak ada lagi, Bapak Ibu anggota Komite 1? Cukup? Ya, baik. Jadi pertanyaan ini masukannya sudah cukup dari anggota Komite 1. Langsung kepada langsung ke Pak Bima dulu, Kepala Badan Kepegawaian Negara. Silakan Pak Bima. Mohon maaf Pak Bima. Tadi ada dari titipan dari ini, dari Jawa Barat ini ada titipan pertanyaan sebenarnya. Data 500 titik daerah super prioritas di Indonesia yang bebas korupsi dan pelayanan publik yang prima. Datanya mungkin kita minta dari kita ini tadi yang dari Jawa Barat. Itu aja pertanyaan ya? Itu kan pertanyaannya. Terima kasih Pak Bima. Silakan Pak Bima. Terima kasih Pak Pimpinan. Mungkin saya akan menjawab yang teknisnya, nanti kebijakannya dari Pak Menpan. Yang pertama, untuk Bu Cialika tadi yang mengenai asesmen. Ya, asesmen ini dilakukan di seluruh Indonesia, Bu. Jadi terutama untuk mereka yang akan menduduki jabatan pimpinan tinggi. Jadi baik pimpinan tinggi utama, madya, pratama, kalau di daerah itu wajib mengikuti asesmen untuk bisa diketahui strength and weaknesses mereka. Dan untuk yang di bawah itu, kita juga sudah menggunakan asesmen secara elektronik. Jadi BKN sudah mengembangkan talent pool yang bisa digunakan secara elektronik, langsung ribuan orang sekaligus itu kita sudah miliki. Namun demikian tentu untuk bisa melakukan assessment untuk 4 juta orang itu diperlukan waktu. Jadi kami mungkin kemampuannya baru beberapa ratus ribu saja per tahun. Jadi ini mungkin akan
memerlukan waktu, kecuali nanti kami bisa mengembangkan teknologi yang lebih canggih dari yang sekarang ini, sehingga kemampuan untuk itu juga bisa berkembang. Namun tentu saja ini juga akan sangat tergantung pada pimpinan daerah masing-masing. Jadi kami hanya menawarkan pelayanan itu kepada masing-masing daerah, apakah mereka akan melakukan itu. Tapi kami selalu mendampingi teman-teman di Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan asesmen itu, karena itu penting sekali. Nah, untuk SKB yang menggunakan tes selain tes yang dilakukan dengan CAT, itu hanya untuk instansi pusat. Jadi wawancara, psikotes itu hanya untuk instansi pusat. Instansi daerah tidak ada yang wawancara dan menggunakan psikotes. Jadi mereka hanya menggunakan CAT saja. Nah, pertanyaannya kenapa instansi pusat ada wawancara dan psikotes? Jadi banyak sekali instansi di pusat yang membutuhkan atau ingin mengetahui kompetensi seseorang lebih dalam daripada hanya sekedar mengikuti kompetensi bidang. Contohnya saja Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri tahapannya ada 7. Jadi ada psikotes, ada bahasa, ada kemampuan yang lainnya yang masing-masing menggugurkan. Jadi memang sangat kompetitif sekali di Kementerian Luar Negeri itu, karena mereka ingin mendapatkan diplomat-diplomat dengan kualitas yang sangat tinggi. Nah, itu mereka melakukan itu. Atau seperti misalnya di tempat-tempat BIN itu juga tes-tesnya khusus. Di Kementerian Kumham itu juga ada kesemaptaan jasmani, karena untuk tugas lapas tentu harus dibutuhkan orang-orang dengan kemampuan fisik yang memadai. Jadi untuk pusat memang diberikan keleluasaan untuk menggunakan tes selain tes CAT, tapi tentu dengan persetujuan Penpan. Nah, itu sudah dilakukan dalam waktu yang beberapa tahun ke belakang. Nah, bagaimana kami mencoba untuk menjaga objektivitas, terutama wawancara. Nah, sebetulnya ada teknologinya. Kami punya aplikasi dengan kamera. Ada 2 kamera biasanya, dan itu direkam. Jadi kalau ada komplain, kami bisa bersama-sama membuka rekaman itu, apakah benar yang dituduhkan itu. Jadi karena ada masa sanggah untuk seleksi CPNS itu, baik di seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar maupun seleksi kompetensi bidang. Masyarakat peserta itu punya hak sanggah. Nah, kalau mereka menyanggah, kita akan buka dokumen-dokumen itu. Kita akan melakukan forensik sehingga bisa menjelaskan apakah sanggahan mereka diterima atau tidak. Jadi itu kita sudah punya sistem seperti itu. Nah, untuk P3K ini dari sisi usia diberikan afirmasi untuk yang berusia di atas 35 tahun. Belum cukup itu, diberikan lagi afirmasi yang di atas usia 50 tahun atas permintaan Komisi 10 kepada Mendikbud. Jadi kami 4 hari ini lembur untuk melakukan simulasi bila mana nanti usia 50 tahun dan yang kemampuan teknis itu ditambah nilainya. Nah, tentu saja keputusannya nanti ada di pimpinan, di Pak Menpan dan Mendikbud, ambang batas mana yang akan diambil, apakah 5%, 7%, 10%. Tapi dari kami sudah kami selesaikan tadi malam. Nanti mungkin besok Pak Menteri nanti akan bersama-sama dengan Pak Mendikbud untuk menyampaikan itu kepada peserta P3K melalui daring kalau besok jam 10. Jadi itu sudah dilakukan. Nah, sebetulnya undang-undang ASN maupun PP-nya itu sudah melarang melakukan rekrutmen, dan bahkan ada sanksi bila mana kepala daerah itu merekrut honorer. Tapi itu terus dilakukan. Nah, di dalam undang-undang ASN itu
status kepegawaian seseorang itu hanya ASN. ASN itu PNS dan P3K. Kemudian ada juga kontrak kerja berdasarkan pengadaan barang dan jasa. Jadi ini untuk satpam, untuk cleaning service, untuk pengemudi, untuk sekretaris itu bisa dilakukan itu. Jadi mereka bukan ASN. Kemudian ada juga jasa-jasa perorangan yang diakui. Ini untuk misalnya membantu sementara konsultan keuangan atau konsultan untuk mengembangkan sistem. Itu hanya kontrak jasa konsultan biasa. Jadi hanya 4 itu status yang dimungkinkan bekerja di pemerintahan. Selain itu tidak bisa. Jadi honorer itu tidak termasuk di sana. Dan itu sudah aturannya sudah sejak tahun 2014. Nah, tapi itu selalu dilanggar. Nah, bagaimana mengeksekusi atau memberikan punishment kepada mereka yang melanggar itu tentu ada pada pengambilan kebijakan. Biasanya dilakukan oleh kepala daerah. Jadi saya kira ini tentu menjadi domain teman-teman di Kemendagri untuk bisa mengeksekusi atau mengawal kebijakan ini agar tidak selalu dilanggar. Nah, kemudian tadi Bu Eni Sumarni menanyakan nomor tesnya dari dinas. Tidak, nomor tesnya itu dari sistem. Jadi ini semuanya sudah dilakukan dengan sistem, sehingga pendaftarannya dilakukan dengan sistem, nanti seleksi administrasinya juga dinilai berdasarkan sistem, nomor pesertanya dari sistem. Jadi tidak ada sebetulnya yang dilakukan secara manual. Jadi kalau itu terjadi mungkin itu ada upaya-upaya orang tertentu yang ingin mengganggu sistem. Yang lain untuk guru swasta. Jadi P3K ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah negeri. Jadi berdasarkan data Dapodik itu 900.000 lebih yang statusnya honorer. Untuk itulah kemudian diberikan formasi 1 juta orang. Itu di guru yang mengajar di sekolah negeri, baik SD, SMP maupun SMA. Jadi kami belum melihat atau memiliki rencana untuk mengisi guru-guru di swasta, karena ini yang negeri saja belum selesai dan yang swasta itu menjadi tanggung jawab yayasan atau pemilik dari sekolah itu. Nah, kemudian yang lain adalah Pak Sultan tadi mengatakan rekrutmen di daerah. Saya ingin menyampaikan dulu, Pak Sultan, saya pernah ke istananya disuguhi kopi Ternate yang luar biasa enaknya. Kopi rempah Ternate Pak Menteri. Jadi pulangnya saya beli banyak sekali. Apakah ada afirmasi untuk ASN yang mendaftar di daerah? Jawabannya ada, Pak. Jadi afirmasinya dalam bentuk tingkat kesulitan soal yang berbeda. Kalau kita menggunakan tingkat kesulitan soal seperti di Jawa atau di provinsi yang maju, pasti tidak ada yang lulus di Papua, tidak ada yang lulus di Maluku Utara, tidak ada yang lulus di NTT, NTB. Jadi untuk daerah-daerah yang tingkat pembangunan dan tingkat pendidikannya belum memenuhi standar nasional, itu tingkat kesulitan nilainya berbeda. Kita turunkan tingkat kesulitan nilainya. Jadi di dalam tes CAT itu ada 3 kelompok tingkat kesulitan: mudah, sedang, dan tinggi tingkat kesulitannya. Nah, kalau di Jawa itu 25% mudah, 50% sedang, dan 25% dengan tingkat kesulitan tinggi. Itu normalnya begitu. Tapi kalau di Papua, di Maluku Utara, NTT, itu tingkat kesulitan mudah dan sedang saja, tidak ada yang tinggi. Dan yang mudahnya ini mungkin 50-60% gitu. Jadi dari sisi itu sebetulnya mereka lebih mudah untuk bisa lulus passing grade. Nah, ini tidak pernah kami sampaikan ke publik karena khawatirnya nanti anak-anak di Jawa ini daftarnya di Papua semua gitu.
Nanti malah karena tingkat kemungkinan mereka diterima itu lebih besar di sana. Nah ini yang dilakukan seperti itu. Itu pun kelulusan di daerah-daerah itu masih rendah. Jadi kami sering berdiskusi, ini sebetulnya salah tesnya atau salah pendidikannya. Jadi jangan kami beranggapan bahwa tes ini muara saja gitu. Karena kalau ujungnya tidak dibenahi, tingkat pendidikannya tidak diperbaiki, guru-gurunya tidak dilengkapi, ini tidak akan pernah terpenuhi dari tes itu. Jadi tes ini hanya muara saja untuk menyaring seorang menjadi ASN. Nah, tadi Bu Lili, selamat ketemu lagi Bu Lili, menanyakan apakah daerah bisa diberikan kewenangan untuk merekrut. Nah, masalahnya selama ini gaji dan pensiunnya dibayarkan pemerintah pusat. Jadi gaji itu dari dana alokasi umum dan pensiun itu masih 100% dibiayai oleh pemerintah pusat. Jadi kalau mereka diberikan kewenangan untuk merekrut, nah ini khawatirnya nanti APBN fiskal, kemampuan fiskal kita akan sangat terganggu. Karena pensiun PNS dan lain-lain itu kan masih semuanya dari daerah manapun masih dibayarkan oleh pemerintah pusat. Jadi teman-teman di Kementerian Keuangan sangat menjaga ruang fiskal itu dan mencoba mengamankan APBN dengan seketat mungkin. Jadi itulah kenapa masih ditentukan di pusat. Kalau yang dibutuhkan adalah tesnya, sebetulnya tes ini kami hanya memfasilitasi, memudahkan mereka. Jadi soalnya kita buatkan, kemudian sistemnya kita buatkan, bahkan fasilitasnya pun kita sediakan. Jadi bisa digunakan setiap saat. Nah, ini kan tinggal kapan mereka mau menggunakan itu. Jadi banyak kepala daerah yang sudah menggunakan CAT itu, bahkan untuk honorer yang mereka butuhkan. Jadi misalnya BLU untuk rumah sakit, itu sudah banyak daerah yang menggunakan sistem ini untuk merekrut pegawainya. Tapi banyak juga yang belum, gitu. Nah ini kalau bisa seragam, sehingga seperti tadi Pak Terasna mengatakan, ini kalau semuanya bisa seragam seperti itu, tentu kualitasnya tidak terlalu jomplang, tidak terlalu jeblok. Nah ini beberapa hal mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas masukan dan pertanyaannya. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Yang sifat teknis berkaitan dengan tenaga honorer dengan sistem semuanya tadi sudah dijawab oleh Pak Bima. Saya akan menjawab bahas secara umum yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala masukan, saran, karena apapun masukan dan saran Bapak Ibu sekalian anggota DPD RI pasti menyerap aspirasi yang muncul dari bawah. Saya kira itu menjadi ditolak perhatian kita bersama. Secara singkat, begini, tugas saya adalah menjabarkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden untuk 5 tahun ke depan dalam konteks reformasi birokrasi. Visi misi itu juga ada yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang tadi Pak Abraham banyak sampaikan, yang Pak Terasarang banyak sampaikan di sini. Nah, dari konteks ini, jangka pendek sebenarnya yang diinginkan oleh Bapak Jokowi adalah bagaimana pemerintah pusat dan daerah, aparatur khususnya ini cepat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menyerap aspirasi, menggerakkan dan mengkoordinir masyarakat yang ada di kementerian, lembaga, instansi maupun yang ada di daerah.
Yang kedua juga mempercepat proses perizinan karena mengejar selesainya Undang-Undang Cipta Kerja yang selesai pada pertengahan tahun 2020. Nah, saya kira ini jangka pendeknya. Nah, jangka panjangnya adalah bagaimana birokrasi yang panjang ini diperpendek sehingga pengambilan keputusan politik pembangunan di semua daerah itu akan bisa cepat. Mungkin Bapak Ibu yang terhormat anggota DPD RI mengikuti pernah dalam rapat kabinet Bapak Presiden menyampaikan dengan keras. Dengan keras bukan marah tadi, ini keras ya. Karena apa? Undang-undangnya jelas ada, aturannya ada. Undang-undang, aturan, perda itu yang buat manusia. Kalau memang ini menghambat, diajukan cepat untuk perubahan. Nah, birokrasinya itu begitu panjang sekali. Contoh urusan perizinan energi listrik itu bisa tahunan itu. Padahal perlu percepatan untuk ini. Nah, yang kedua, anggarannya ada. Tapi juga banyak yang disimpan di bank, tidak disalurkan kepada masyarakat, termasuk lain-lain dan lain-lain sebagainya. Nah, ini saya kira arah reformasi birokrasi memperpendek birokrasi yang panjang menjadi pendek. Kemudian bagaimana eselonisasi yang ada itu cukup eselon 1 dan eselon 2. Juri udah selesai, tapi masih ada beberapa lembaga yang belum selesai, termasuk DPD. Kita mau memangkas eselon 3-4, loh kok DPD usul nambah eselon 1, memperpanjang eselon 1. Ya kami tolak, mohon maaf, dengan segala maafnya. Tugas sekretariat jenderal itu kan bagaimana aspirasi yang terhormat anggota DPD, DPR, MPR cepat direspon, tidak memperpanjang jalur birokrasi yang ada. Ada kolaborasi, jadi memfungsionalkan eselon 3-4 itu jangan rasa struktural. Tujuannya jangka panjangnya untuk efektivitas pengambilan keputusan dan efisiensi anggaran. Itu yang dimaui oleh Pak Jokowi dalam konteks reformasi birokrasi, membangun kolaborasi dan sebagainya. Nah, endingnya tadi juga disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, berapakah yang dibutuhkan ASN kita ini? 4 juta sekian, tapi mohon maaf, 1,6 juta itu tenaga administrasi yang dijadikan guru, yang dijadikan penyuluh, yang dijadikan bidan dan sebagainya. Nah, makanya urusan kewenangan pendidikan untuk peningkatan kualitas SDM tadi dianggarkan 1 juta penerimaan P3K guru. Kan guru tidak bisa asal comot, harus sesuai kriteria. Guru yang ditugaskan di Papua, yang ditugaskan di NTT, yang ditugaskan di Kaltara, yang ditugaskan di Aceh, saya kira beda mungkin pendapatannya, mungkin fasilitasnya dan sebagainya. Itu yang kita inginkan. Ada banyak bidan, banyak dokter, banyak guru taruh di Papua, belum seminggu lari dia kosong. Nah, ini saya kira yang dibutuhkan itu saya kira sudah dianggarkan 1 juta, tapi yang daftar nggak sampai separuh. Nah, ini saya kira juga menjadi problem. Tadi usulan disampaikan oleh Pak Bima. Oke, Ibu, saya sepakat Ibu bahwa ada otonomi daerah. Mau dianggarkan di daerah lewat APBD daerah ya. Buat daerah Jawa, buat daerah Kalimantan Timur, mungkin di Riau yang PAD-nya besar, bisa. Tapi daerah lain yang PAD-nya dari DAO, DAK, nanti lama-lama tekor nanti. Saya kira itu, saya kira juga harus sama. Masih ada sisa 360-an ribu honor yang belum diselesaikan.
kalau itu menjadi kewenangan saya dan Pak Bima, mungkin yang kita angkat semua seperti maunya teman-teman di Papua, udahlah diangkat semua saja lah. Tadi Pak Okto gitu, pokoknya diangkat. Nah, tapi yang punya duit Menteri Keuangan. Nah itu aja. Problemnya DPD juga tidak punya hak budget. Nah, hak politik keuangan juga tidak punya. Hanya menyerap aspirasi saja yang ada di daerah, disampaikan ke DPR. Karena saya kira masih banyak kendala yang ada. Tapi pemerintah sudah 2 juta lebih. Tenaga honorer memang dibatasi. Ya, tapi kebutuhan tenaga pegawai masih banyak di daerah. DKI itu gede sekali. Mulai satpam, mulai cleaning service, mulai tukang parkir, mulai petugas kebersihan, banyak daerah-daerah yang diangkat honorer dibayar sesuai UMR atau istilahnya apa istilahnya itu? PNPN itu. Karena nggak mungkin mereka itu CPNS kan nggak mungkin. Nah dulu itu kalau memang kenapa jadi 4 juta lebih, yang meninggal 5, yang diangkat 100, yang pensiun 10, yang diangkat, itulah makanya Pak Jokowi concern sekali dengan reformasi birokrasi karena beliau ngalami wali kota, ngalami gubernur, kendalanya itu. Itu yang meninggal 5 kok tahu-tahu yang masuk 100. Nah, ini hanya membengkak dibebankan kepada pusat. Ini yang menjadi problem. Kita sudah survei ke Korea Selatan, memang jaringan IT-nya bagus. Singapura dengan smart government-nya, lah itu yang nanti akan kita wujudkan. Syukur ada hikmah pandemi COVID ini, sehingga kita mau nggak mau terpaksa model belajar virtual. Hemat itu. Yang biasa ada uang transport, uang lamsan ke Jakarta, terpaksa hanya uang pulsa saja, misalnya begitu. Jadi untuk efisiensi anggaran, kecepatan mengambil keputusan, itu ada hikmah dari pandemi COVID ini. Nah, ini saya kira jangka panjang yang ingin kita lihat, sehingga berapa sih kebutuhan guru berapa, kebutuhan perawat berapa, kebutuhan dokter berapa. Dengan adanya pandemi COVID ini baru sadar bahwa puskesmas kita, rumah sakit rujukan kita dan swasta hanya 38% yang siap kalau ada pandemi COVID ini. Maka anggarannya diperbesar untuk infrastruktur kesehatan. Berapa sih yang dibutuhkan dokter, perawat, baik di puskesmas maupun puskesmas pembantu maupun rumah sakit rujukan daerah? Ini yang saya kira belum ada. Tadi juga antara Mendiknas dan Kementerian Agama ini juga nggak ada komunikasi, sehingga guru negeri yang dibutuhkan oleh Mendiknas nggak nyambung dengan madrasah. Karena dari NTT Pak Abraham itu sekolah tinggi agama Katolik, datang ke kantor saya, bagaimana Pak saya? Ini sekolah Katolik, sekolah agama Katolik, tapi 60% pengajarnya agamanya Islam. Iya. Nah, sudah datang ke saya, tolonglah. Yang Kristen juga sama, yang Hindu juga sama. Nah itu minat juga sama, termasuk rekrutmen tadi, asal ditaruh saja, tidak melihat kompetensi dan kebutuhan yang ada. Ini problem Pak Sinara. Ini problem. Sudah kami tampung semua. Kami datang kemarin. Maka kami juga minta pada Pak Menteri Agama, tolonglah Dirjen Bimas Katoliknya, Dirjen Bimas Kristennya, Hindunya ya juga di-follow up di situ. Ini saya kira beberapa hal-hal yang memang cukup menarik. Tapi tadi Pak Sukispan dari NTB, memang ASN guru sedikit memang, tapi kualitasnya juga sangat-sangat terbatas. Satu guru bisa ngajar matematika, ngajar agama, ngajar lain-lain, sejarah, itu kan yang kita lihat, belum sekolahnya tadi. Itulah kondisi kita yang saya kira itu ada. Jadi Bu Eni tadi berkaitan dengan Diknas, kemudian
Bu, ini memang tenaga honorer memang regulasinya sudah kita atur, Bu, termasuk rekrutmennya. Mudah-mudahan Pak Bima akan segera menyelesaikan ini PR kita. Maunya kami ya kita angkat semua yang kurang 300.000 itu, tapi uangnya dari mana? Ini menyangkut pensiun. Kalau diabaikan, kasihan, dia udah kerja sekian puluh tahun, di ujung udah usia sudah gak nyandak istilahnya, ikut ujian CPNS, main komputer aja nggak bisa, dia kalah dengan yang muda-muda. Nah, ini problem yang begitu besar. Tapi saya kira ke depan akan kita lihat dengan baik. Jadi Bu Jerika juga sama, kita akan cari solusi yang terbaik lah, Bu. Sekarang udah mulai, tapi disiapkan anggaran 1 juta di tengah pandemi COVID. Kok ya nggak terserap dulu. Merekrut 1 juta guru, kok ya nggak bisa. Nah, ini saya kira menjadi pertanyaan, ada apa ini? Ini Pak Bima yang bisa menjawab. Padahal sudah kita coba. Akhirnya uangnya kita simpan untuk tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan bisa semakin meningkat, karena guru itu kurang sekali. Guru, perawat, bidan, belum penyuluh tadi, penyuluh pertanian dan sebagainya, penyuluh pengairan dan sebagainya. Dan saya kira ini, jadi coba kami setahun 2 tahun ini ingin mempercepat, tapi tadi 1,5 tahun ini agak blank ya, karena ada pandemi COVID tadi, anggarannya terserap semua. Kami membangun jaringan IT ke daerah juga terputus karena anggarannya untuk kesehatan dan untuk bantuan sosial dan sebagainya. Jadi, tapi kami akan coba pelan-pelan. Mudah-mudahan 2024 itu akan bisa selesai setidaknya. Berapa sih kebutuhan? Nah, jumlah PNS saya kira semakin bagus, Pak. Semakin bagus karena pengadaan ASN ini tidak berdasarkan keinginan kementerian, lembaga, instansi daerah, tapi kebutuhan. Yang dibutuhkan berapa sih? Coba kemarin misalnya DPR, DPD, MPR, sekjennya, sekjen BPK mengajukan untuk CPNS dokter. Belum ngapain, untuk apa? Belum untuk penjaga kerja di poliklinik. Saya mau minta DPS saja toh. Dokternya, apotekernya minta Depkes saja, perawatnya minta Depkes saja. Nah kok BPK, Kemenhan, ada DPR, MPR, DPD melakukan pengadaan CPNS hanya untuk tenaga poliklinik. Nah ini koordinasi kan nggak